Pastinya tidak ada elit partai yang suka dengan dikotomi ahli atau tidak ahli. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Yandri. Bang Yandri, kalau begitu dari PAN menyodorkan nama komposisinya ini seperti apa? Apakah semuanya adalah politisi PAN atau jangan-jangan ada ahli yang diselipkan? Karena sempat ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo butuh ahli-ahli untuk mewujudkan visi dan misinya. Ya, kalau nama-nama dari PAN sudah disiapkan, Mbak Caca. Nama-nama sudah ada di kantongnya Bang Jul. Dan saya tidak berhak menyampaikan nama-nama itu. Dan insya Allah nama-nama yang disampaikan Bang Jul kepada Pak Prabowo, orang-orang yang sudah uji, ya pengalaman yang luar biasa, profesional. Jadi sekali lagi jangan dikira orang partai politik tidak profesional. Apalagi masalah jam terbang, orang partai politik sudah bahkan melebihi orang-orang non parpol. Jadi PAN sudah menyiapkan nama. Nah, persoalan nanti di pos mana berapa kader PAN yang diambil atau diminta oleh Pak Prabowo, intinya kami siap lahir batin. Tapi karena ini hak prerogatif Pak Prabowo, ya Bang Jul hanya sampai mengkomunikasikan nama-nama kader yang sudah disiapkan oleh Bang Jul. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini memang komunikasi Bang Jul dengan Pak Prabowo sangat intensif. Salah satunya ya pastilah membahas tentang bagaimana pemerintahan ke depan, termasuk persoalan komposisi kabinet dan bagaimana kader-kader PAN diakomodir di pos mana. Nah, itu yang saya belum tahu berapa pos diberikan kepada PAN, pos menteri mana, siapa. Tunggu saja Mbak Caca, masih lama kan, 20 Oktober baru pelantikan, tapi yakinlah menuju 20 Oktober itu masih banyak waktu kita untuk melakukan kerja-kerja politik, diskusi-diskusi yang sifatnya sangat membangun, sehingga nanti akan lahir kabinet Pak Prabowo. Itu memang kabinet yang bisa menjawab tadi kata Mbak Caca, janji-janji Pak Prabowo, diantaranya suasana pangan, makan gratis, kemudian mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Dan PAN sekali lagi siap mengirimkan kader-kader terbaiknya. Siapa namanya, berapa jumlahnya, sudah kami serahkan kepada Bang Jul untuk melakukan komunikasi kepada Pak Prabowo. Termasuk nama Bang Yandri ya berarti ya? Nanti Bang Jul yang nyampaikan secara resmi siapa yang diusulkan. Ini ketua karir ya. Oke, ditahan dulu Bang Yandri. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Habib. Bang Habib, bagaimana kemudian Partai Gerindra dan juga mungkin mewakili Pak Prabowo menjelaskan kepada masyarakat bahwa susunan kabinet gemoy nantinya milik Pak Prabowo dan Gibran ini memang untuk mewujudkan visi dan misi, bukan sekedar transaksional mengakomodir partai-partai pendukung? Ya, kami pikir pasti masyarakat akan paham ya. Tadi aja yang masyarakat tadi kan suami istri beda pendapat tapi ujung-ujungnya sama. Mereka bisa memahami bahwa situasi saat ini kita perlu tim yang kuat, tim yang besar ya, untuk menjawab tantangan persoalan-persoalan kebangsaan. Kalau dalam konteks misalnya efisiensi dan lain sebagainya yang sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks anggaran, pasti masyarakat bisa menerimanya. Kita ini kan targetnya nggak main-main ya. Kita ingin menjadi salah satu dari 4 negara maju di dunia. Itu kan yang disampaikan Pak Prabowo ya dalam pada 2045 mendatang. Jadi dimulainya saat ini kalau kita tidak ingin kehilangan momentum. Ini bukan momentum 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, tapi ini momentum yang baru pertama kali terjadi ya, dengan berbagai analisa yang sempat kita diskusikan kemarin waktu pemilu. Momentum yang sangat langkah seperti ini kita bisa dengan langkah yang tepat bisa mencapai semua cita-cita kita sebagai bangsa dan negara. Oke, sekarang saya ke Mas Owi. Mas Owi, bagaimana pula mungkin P3 bisa menjelaskan meskipun pendatang baru ketika masuk P3 ini matching ya dengan visi dan misi Prabowo Gibran, karena dulu ini berseberangan pastinya, ini bagaimana?
ya berseberangannya kan Pilpres kemarin, tapi Oke, kan kita iya. sama-sama di koalisi Indonesia Maju. Hari ini masih di kabinetnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Dan kalau dengan Gerindra 2014 kita bersama-sama juga dengan PAN di situ. Terus di 2019 sempat berbeda di Pilpres, tapi di kabinet bersama-sama. Di parlemen pun juga bersama-sama. Artinya apa? Bahwa kontestasi pemilu itu sudah selesai dengan putusan MK kemarin. Nah, kita jangan pula nanti berantemnya sampai 5 tahun. Kasihan bangsa ini. Kalau kemudian bersama-sama, toh di 2019 juga menunjukkan hal yang sama. Namun demikian, sekali lagi kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih terkait dengan komposisi koalisi dan kabinet ke depan. Karena kami taat konstitusi. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Agung. Mas Agung, Iya. harapannya kabinet gemoy idaman Pak Prabowo ini juga idaman masyarakat. Persis. Jadi kemudian jangan idaman mengakomodir semua Full. kepentingan partai pendukung saja. Bagaimana? Iya, kalau tadi Bang Habib sempat menyinggung kita ingin menjadi negara maju urutan Ya. keempat, saya ambil benchmark di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, Korea dan seterusnya itu kementerian tuh maksimal 15 saja, Cak. Jadi nggak lebih dari itu. Tapi kan kita harus move nih. Indonesia sudah punya 34 kementerian, kita harus gimana gitu. Jadi kalau saya sih berharap tidak ada penambahan lagi karena ini bisa memberikan kontraksi kepada anggaran belanja kita gitu, akan semakin membengkak. Sehingga memang perlu disampaikan juga bahwa ke depan memang ada arahan juga di luar mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai tadi, juga ada arahan Pak Prabowo untuk mengakomodasi aspirasi publik yang lebih terinstitusi misalkan. Bagaimana kemudian merangkul supaya program-program mercusuar tadi bisa teruji, misalkan ahli mana diambil, ahli mana dipanggil, dipakai, disewa atau apalah dari luar negeri dan macam. Sehingga pesan itu nyampe bahwa oh ini benar-benar ingin membuat Indonesia maju gitu. Yang kedua memang yang menjadi menarik saya kira bagaimana para calon menteri yang di hadapan kita ini, Bang Habib, Mas Awi, Mas Yandri ya. Saya melihatnya Mas Yandri calon ya. menteri karena senyum-senyumnya Dia pas makanya nggak gitu bisa loh. ngomong karena ada nama Mas ini ya, Mas Yandri Iya, ya. saya kira saya pengen nitip pesan Iya, iya. juga bahwa Oke. ketika memang nanti akan menghasilkan sebuah susunan kabinet yang oke bagi Pak Prabowo, besar harapannya seminimal mungkin ada arahan bagaimana teman-teman ini bisa merangkul ya semua kepentingan, semua aspirasi yang selama ini menjadi harapan publik baik dari kubu kemarin yang 01, 02 dan 03 sebenarnya, agar apa? Agar memang semangat rekonsiliasi tadi dibalut dengan profesionalitas. Betul. Dibalut dengan semangat-semangat bagaimana menuntaskan program-program pemerintah seperti itu. Mas Agung, terima kasih. Bang Habib, Bang Yandri, bahkan juga Mas Owi, ini bukan ngurusin hak prerogatif dari Presiden yang menentukan susunan kabinet nanti akan segemuk apa, siapa-siapa saja yang masuk. Tapi bagian dari kita mengawal bahwa kabinet ini mesti gemoy tapi memuaskan masyarakat dan janji-janji politik bisa terrealisasi.